Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Sensei Muda bersama saya Pak Arde ya. Nah anak-anak, kali ini kita akan membahas tentang tema 2, khususnya di kelas 5 ya. Tema 2 yaitu udara bersih bagi kesehatan, terkhusus mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Nah, untuk itu mari kita simak baik-baik video materi kali ini. Jangan lupa berdoa dulu, kemudian siapkan alat tulis kalian nanti untuk menjawab soal evaluasi di akhir video ini. Langsung saja ya anak-anak, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, materi yang akan kita pelajari hari ini ya, itu apa saja? Yaitu tentang sistem pernapasan hewan, kemudian sistem pernapasan manusia. Nah, jika mendengar sistem pernapasan, maka kita sudah pasti tahu ya apa itu sistem pernapasan. Nah, di sini ada sistem pernapasan hewan dan juga ada sistem pernapasan manusia. Kita bahas dulu satu-satu. Perhatikan pada gambar berikut ini. Ini salah satu contoh sistem pernapasan hewan, yaitu ikan. Ikan itu bernapas dengan organ khusus mirip saringan yang disebut insang. Insang berbentuk lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembab, seperti nampak pada gambar yang ada di sini ya. Kalian juga bisa menyimak buku tema halaman 4. Nah, ini contoh dari anatomi pernapasan ikan, yaitu insang. Oke, kita lanjut dulu. Sistem pernapasan hewan. Nah, sistem pernapasan hewan itu disesuaikan dengan tempat hidupnya. Di sini sudah Bapak bagi ya, hewan apa, jenis hewannya apa, kemudian sistem pernapasannya bagaimana. Kita bahas dulu satu-satu. Nomor 1 itu ada cacing tanah. Kalian tahu ya cacing tanah? Nah, cacing tanah itu memiliki sistem pernapasan, yaitu menggunakan permukaan kulit basah dan berlendir karena memudahkan untuk menyerap oksigen. Jadi sistem pernapasan pada cacing tanah itu menggunakan permukaan kulit ya, terutama basah dan berlendir ya. Karena kenapa kok basah dan berlendir? Supaya memudahkan menyerap oksigen gitu ya. Yang kedua ada serangga ya. Serangga tahu ya, jenisnya banyak ya. Serangga ada semut ya, itu kan banyak serangga. Nah, serangga ini bernapas menggunakan trakea. Pada tubuh serangga terdapat lubang-lubang kecil yang disebut spirakel atau stigma. Fungsi spirakel atau stigma untuk keluar masuknya udara. Nah, prosesnya adalah oksigen masuk ke stigma, kemudian trakea dan ke seluruh tubuh. Ini tadi sistem pernapasan serangga. Yang ketiga ada ikan. Tadi sudah kita bahas di awal tadi contohnya ya. Ikan bernapas menggunakan insang ya, menggunakan insang berbentuk lembaran atau lipatan berwarna merah muda. Tadi sudah kita bahas ya. Insang ikan dilindungi oleh operkulum. Fungsi insang untuk menyaring makanan. Nah, ada beberapa ikan yang memiliki alat pernapasan khusus bernama labirin. Nah, contohnya seperti apa? Ikan lele, ikan gurame, ikan gabus ya. Nah, ini salah satu contohnya. Jadi menggunakan alat pernapasan khusus yang disebut labirin. Proses kerjanya air atau oksigen masuk ke dalam mulut, kemudian masuk ke dalam insang. Kita lanjut. Nah, tadi sudah ada beberapa hewan, sekarang kita lanjutkan lagi. Yang berikutnya adalah amfibi atau katak. Nah, di air
menggunakan insang. Di darat menggunakan paru-paru. Itulah kenapa katak disebut hewan amfibi. Karena dia bisa hidup di dua alam, yaitu di darat dan di air. Nah, maka disebut amfibi, itu ya. Nah, ketika berudu, ketika saat menjadi berudu, katak akan bernapas menggunakan insang. Ketika menjadi katak dewasa, dia akan bernapas menggunakan kulit dan paru-paru. Nah, jadi berbeda ya. Nah, ini perbedaan amfibi atau katak. Jadi dia hidup di dua alam, maka disebut amfibi. Yang berikutnya adalah reptilia. Reptilia bernapas menggunakan paru-paru. Contohnya seperti apa? Komodo, biawak, ular, kadal, buaya. Proses kerjanya, oksigen masuk ke hidung, kemudian ke tenggorokan, kemudian masuk ke paru-paru. Ini tadi reptilia. Yang berikutnya adalah burung. Nah, pasti kalau burung banyak yang tahu ya. Burung bernapas menggunakan paru-paru. Nah, dia mempunyai alat pernapasan khusus, yaitu pundi-pundi udara. Pundi-pundi udara ini digunakan ketika burung terbang ya, saat terbang. Nah, ketika burung terbang, dia menggunakan alat pernapasan khusus yang disebut pundi-pundi udara. Nah, ini alat pernapasan khususnya ya. Kemudian yang berikutnya ada mamalia. Nah, namanya mamalia berarti beranak ya. Nah, bernapas menggunakan paru-paru. Contohnya seperti sapi, kambing, kucing, kuda, kelinci, dan lain-lain mungkin kalau ada. Nah, ini tadi contoh hewan mamalia yang ada di darat. Ada mamalia laut, yaitu lumba-lumba. Lumba-lumba itu juga termasuk mamalia, tapi dia berada di laut ya. Nah, proses kerjanya yaitu oksigen masuk ke hidung, ke tenggorokan, dan ke paru-paru. Nah, ini tadi sistem pernapasan pada hewan disesuaikan dengan tempat hidupnya. Sudah jelas ya untuk materi hewan ini. Kita lanjut. Alat-alat pernapasan pada manusia dan fungsinya. Alat pernapasan manusia adalah paru-paru. Nah, kita tadi sudah membahas alat pernapasan hewan ya. Sekarang kita bahas alat pernapasan manusia adalah paru-paru. Perhatikan alur pernapasan manusia berikut. Udara masuk ke tubuh, kemudian ke rongga hidung, ke trakea, kemudian ke bronkus, kemudian paru-paru, kembali lagi ke bronkus, ke trakea, ke hidung, lalu udara keluar dari tubuh. Nah, begitu ya. Jadi proses kerjanya atau alur pernapasan manusia seperti ini. Kita lanjut lagi. Perhatikan pada gambar di sini ya. Ini adalah bagian-bagian yang disebut hidung, faring, laring, trakea, bronkus, paru-paru, dan diafragma. Ini adalah organ penyusun pernapasan pada manusia. Ya, ini bisa kamu lihat di halaman 13 tema 2. Oke, kita jelaskan masing-masing. Nah, kita bahas masing-masing dulu. Bernapas adalah menghirup oksigen atau yang disebut O2 dan mengeluarkan karbon dioksida atau bisa kita sebut dengan CO2. Jadi ketika kita menghirup oksigen itu adalah O2. Ketika kita mengeluarkan, ya, menghela nafas keluar, itu menjadi karbon dioksida atau CO2. Perhatikan organ pernapasan pada manusia berikut ini beserta fungsinya. Yang pertama adalah hidung. Hidung itu bulu hidung untuk menyaring udara. Selaput lendir untuk mengatur suhu. Itu ya, itu adalah fungsi dari hidung. Kemudian faring. Faring itu adalah batas saluran pernapasan dan saluran pencernaan. Nah, kemudian laring tersusun dari tulang rawan. Kemudian trakea atau batang tenggorokan ya, itu
itu terdapat bulu halus untuk menyaring udara. Kemudian ada bronkus atau cabang trakea. Bronkiolus itu cabang bronkus. Yang terakhir adalah alveolus, tempat pertukaran O2 dan CO2. Ya, tempat pertukaran O2 dan CO2 itu alveolus. Nah, ini tadi penjelasan dari bagian-bagian yang tadi ada dalam gambar ya. Nah, kita lanjutkan dulu. Proses pencernaan pada manusia. Nah, proses menghirup udara, atau kita sebut O2 tadi, dan proses menghembuskan udara, atau bisa kita sebut CO2. Saat menghirup udara, udara masuk melalui hidung. Udara disaring oleh lendir dan rambut hidung. Nah, jadi rambut hidung dan lendir itu berfungsi ya. Paru-paru mengembang dan rongga dada membesar. Gas oksigen diserap oleh alveolus. Nah, seperti contoh di sini ya, udara masuk melalui hidung, kemudian paru-paru mengembang, rongga dada membesar. Ini proses masuknya udara atau O2, oksigen. Kemudian dikeluarkan ya, saat kita menghembuskan udara keluar. Paru-paru mengempis dan rongga dada kembali ke ukuran semula. Udara keluar melalui saluran pernapasan. Udara yang dikeluarkan mengandung gas karbon dioksida dan uap air. Nah, udara keluar melalui hidung, paru-paru mengempis kembali ke ukuran semula. Kemudian rongga dada kembali ke ukuran semula. Nah, makanya saat kita menghirup udara, pastikan udaranya itu adalah udara yang segar, udara yang sehat. Karena bisa berbahaya jika yang kita hirup adalah udara yang tercemar. Ini tadi adalah tentang pernapasan pada hewan dan manusia. Seperti biasa, di akhir materi kalian kerjakan evaluasi. Ya, berikut adalah soal evaluasi. Cukup banyak ya soal evaluasinya. Bisa kalian kerjakan di buku tulis kalian masing-masing. Jangan lupa diberi judulnya tema 2 mata pelajaran IPA. Oke, kalau belum jelas bisa kalian tanyakan. Untuk materi hari ini cukup sekian. Kita akan melanjutkan di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.